Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nasruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, dan tak lupa pula kepada para mahasiswa sekelas kelas C yang saya hormati dan juga saya sayangi. Untuk pertama kita akan memperkenalkan kelompok kita, yaitu kelompok 1. Yang pertama ada saya, Muhammad Wildanul Umam, dengan NIM 2221084. Kemudian ada Mbak Nadia Pitaloka dengan NIM 2211088. Kemudian yang terakhir ada Mbak Selvi Farah Al-Zafana dengan NIM 2221090. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ulumul Quran dan perkembangannya. Untuk selanjutnya, mengenai pengertian ulumul Quran akan saya serahkan kepada Mbak Selvi Farah Al-Zafana. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas. Pengertian ulumul Quran. Secara etimologi, ulumul Quran berasal dari bahasa Arab ulum dan Al-Quran. Dia jika digabungkan memiliki arti ilmu-ilmu yang mempelajari Al-Quran. Ilmu ini telah dikembangkan pada masa Utsman bin Affan, tepatnya setelah penyusunan mushaf Al-Quran dirampungkan. Sedangkan secara istilah, ulumul Quran memiliki definisi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan pada fokus masing-masing keilmuan dari para ahli. Secara istilah, para ulama telah merumuskan beberapa definisi ulumul Quran. Di antaranya ada definisi menurut Az-Zarqani, kemudian definisi menurut Mana Al-Katan, definisi menurut Abu Syahban, dan yang terakhir ada definisi menurut Ali As-Sabuni. Dari keempat definisi tersebut, saya mengambil salah satu definisi menurut Az-Zarqani, yaitu pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutan-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemujizatannya, nasih masuknya, dan penolakan terhadap hal-hal yang menimbulkan keraguan-keraguan terhadap Al-Quran dan lain-lain. Dari definisi keempat ulama tersebut, jelaslah bahwa ulumul Quran merupakan gabungan dari sejumlah pembahasan ilmu-ilmu yang pada mulanya berdiri sendiri. Adapun secara etimologi dan istilah yang telah dipaparkan, maka ulumul Quran memiliki makna ganda, yaitu makna idafi dan makna alam atau nama diri. Yang pertama ada makna adafi, makna al-idafi, yaitu penggabungan kata ulum dengan kata Al-Quran menunjukkan arti yang sangat luas, meliputi semua unsur yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, yang meliputi ilmu-ilmu diniyah dan ilmu-ilmu kalamiah. Sedangkan makna alam atau metodologi kodifikasi, yaitu definisi ulum Al-Quran ditinjau dari makna alam adalah suatu ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkan, upaya pengumpulan bacaan, penafsiran, nasih masuk, asbab an-nuzul, ayat-ayat makiyah dan madaniyah, dan lain-lain. Adapun pembagian ulumul Quran berdasarkan maknanya tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, makna idofi, yaitu meliputi ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu Rosmil Usmani, ilmu ijazil Quran, ilmu irobil Quran, ilmu asbabi nuzul, ilmu astronomi, ilmu hukum, ilmu alam, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, kimia, dan lainnya. Makna alam meliputi ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu Rosmil Usmani, ilmu ijazil Quran, ilmu irobil Quran, ilmu asbabi nuzul, ilmu nasih mansukh, ilmu gharibil Quran, ulumuddin, dan ilmu lughah. Oleh sebab itu, ulumul Quran yang diartikan luas menyebabkan munculnya ilmu-ilmu dan pembahasan yang sangat banyak, sehingga perlu adanya
batasan yang jelas dan merupakan bagian dari memfokuskan diri pada pembahasan yang konkret sesuai dengan hakikat dari ulumul Quran itu sendiri. Cek. Untuk selanjutnya, mohon maaf sebelumnya, terima kasih untuk Mbak Farah Al-Zafana. Kemudian saya lanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu ruang lingkup ulumul Quran. Ulumul Quran di sini terdiri dari 6 hal pokok sebagai berikut. Yang pertama mengenai persoalan turunnya Al-Quran atau lebih dikenal dengan nama Nuzulul Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal, yaitu ada waktu dan tempat turunnya Al-Quran, kemudian sebab-sebab turunnya Al-Quran, kemudian yang terakhir ada sejarah turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua ada persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Persoalan ini menyangkut 6 hal, ada periwayat mutawatir, riwayat ahad, kemudian riwayat syad, macam-macam qiraat Nabi, para perawi dan penghafal Al-Quran, kemudian cara-cara penyebaran riwayat atau tahammul. Kemudian yang ketiga ada persoalan qiraat atau cara membaca Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada cara berhenti atau wakaf, kemudian cara memulai atau ibtidah, kemudian ada imalah, kemudian ada bacaan yang dipanjangkan atau mad, kemudian meringankan bacaan hamzah, kemudian memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada bunyi sesudahnya atau idgham. Kemudian persoalan yang keempat ada kata-kata Al-Quran. Di sini ada beberapa persoalan yang menyangkutkan, yaitu yang pertama kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib, kemudian kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat akhirnya atau mu'rab, kemudian kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa atau homonim, kemudian padanan kata Al-Quran atau sinonim, kemudian isti'arah, kemudian yang terakhir penyerupaan atau tasbih. Kemudian yang persoalan kelima yaitu persoalan mana-mana Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Di sini persoalan ini menyangkut hal-hal sebagai berikut. Ada makna yang tetap dalam keumumannya, kemudian makna atau umum yang dimaksudkan makna khusus, kemudian makna atau am yang maknanya dikhususkan sunnah, kemudian nasakh, kemudian makna lahir, kemudian makna global atau mujmal, kemudian maknanya diperinci atau mufassal, dan yang lainnya. Kemudian persoalan yang terakhir ada persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan kata-kata Al-Quran. Itu ada beberapa persoalan. Yang pertama ada berpisah atau fasal, kemudian bersambung atau wasal, uraian singkat atau ijaz, kemudian uraian panjang atau iktihnab, kemudian uraian seimbang atau musawah, kemudian terakhir ada pendek atau qasar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ulumul Quran. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala sinyal, maka sebenarnya sejarah perkembangan ulumul Quran ini akan dijelaskan oleh Mbak Nadia Vitaloka. Karena memang ada kendala sinyal di sana, maka akan diambil alih oleh saya. Sejarah perkembangan ulumul Quran itu ada sejarah perkembangannya dari masa ke masa, dari mulai masa Rasulullah SAW, kemudian sampai ke masa khalifah, masa sahabat dan tabi'in, masa tabi'in, dan masa modern atau kontemporer. Yang pertama ada ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Itu ada beberapa perkembangan. Yang pertama ada Rasulullah SAW menafsirkan kepada sahabatnya beberapa ayat tentang Al-Quran. Kemudian antusiasme atau antusias para sahabat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada larangan Rasulullah SAW untuk menulis selain Al-Quran sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Kemudian yang kedua ada ulumul Quran pada masa khalifah. Di sini ada beberapa khalifah yang terdapat perkembangan tentang ulumul Quran. Yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar, dengan mana kebijakan beliau pengumpulan atau penulisan Al-Quran, yang mana pengumpulan tersebut diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Kemudian pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu an, dengan kebijakan beliau yang mana menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf. Yang mana kalau zaman sekarang kita dikenal dengan nama mushaf Utsmani. Kemudian yang terakhir pada Khalifah Ali radhiyallahu an, dengan mana kebijakan beliau perintahnya kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan kaidah-kaidah nahwu. Kemudian ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in.
peranan sahabat dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dalam penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami. Dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal demikianlah hal-hal demikian diteruskan oleh murid mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian para tabi'in dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya mengenai para tabi'in, di antara mereka ada satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat. Di samping mereka sendiri bersungguh-sungguh untuk melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat. Kemudian yang berikutnya itu perkembangan ulumul Quran pada masa tadwin, yaitu ada beberapa perkembangan. Yang pertama ada pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis, sahabat dan para tabi'in. Kemudian ada pembukuan tafsir berdasarkan sunannya. Kemudian yang terakhir ada munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran selain tafsir. Jadi pada masa tadwin juga ada banyak-banyak cabang-cabang dari ulumul Quran. Yang terakhir ada ulumul Quran pada masa kontemporer atau modern. Pada masa ini, kitab yang terbit membahas khusus tentang cabang-cabang ilmu Quran atau pembahasan khusus tentang metode penafsiran Quran. Jadi pada zaman modern atau sekarang sudah mulai bermunculan banyak buku-buku yang khusus membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran atau cabang-cabang ilmu Al-Quran. Yang kemudian kitab yang membahas secara umum ulumul Quran dengan sistematis. Jadi di zaman sekarang juga sudah mulai banyak bermunculan kitab atau buku yang telah membahas tentang ulumul Quran dengan cara rinci. Ya, mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami, kelompok pertama. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata ataupun ucapan yang salah dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.